Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Buce. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang cara mempelajari timeline dan setting animasi di PowerPoint menggunakan software PowerPoint 2010 dengan mengasumsikan kita sudah punya file kerja yang sudah tersedia dan kita ubah-ubah settingannya untuk kita pelajari timelinenya. Tutorial ini berkaitan dengan tutorial yang telah saya buat sebelumnya, yaitu mempelajari visualisasi timeline dan merubah settingan on click, with previous, dan after previous. Kemudian dalam tutorial tersebut juga saya menjelaskan tentang setting delay dan duration. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang setting repeat, smooth start, smooth end, dan bounce end. Baiklah, kita buka sekarang file kerjanya. Jadi ini adalah menjelaskan tentang seseorang yang terdampar di pulau, kepanikannya bertambah ketika datang hiu, kemudian datang burung yang mencoba menolong tapi tidak berdaya, kemudian pergi lagi, hingga kemudian datang helikopter yang akan memberikan pertolongan. Ini jika presentasinya realnya saya bisa sambil bercerita kepada audiens sambil melakukan klik agar cerita saya bersesuaian dengan gambar yang muncul. Coba kita lakukan. Ada Pak Joko yang terdampar di sebuah pulau yang kecil. Tidak ada siapa-siapa, ia seorang diri. Kepanikannya bertambah ketika datang seekor hiu mendekat. Burung pun mencoba menolong, tapi ia datang mendekat tapi menjauh lagi karena tidak bisa berbuat apa-apa. Untunglah tak lama kemudian datang helikopter yang datang memberikan bantuan. Demikian cerita yang kita miliki dari gambar ini. Nah, sekarang khusus akan saya jelaskan tentang fungsi repeat. Repeat ini adalah pengulangan. Jadi misalnya sekarang saya hendak memunculkan gambar burung itu 2 kali. Misalnya ternyata yang peduli itu adalah sepasang burung, jantan dan betina. Maka pertama datang dulu yang jantan, kemudian yang betina, maka akan tampak 2 burung berturutan yang akan tampil. Maka kita akan lakukan settingannya adalah double klik burung, kemudian pada timingnya pada menu repeat di sini semula nilainya adalah none, yaitu tidak ada perulangan. Tapi jika kita menghendaki perulangan, maka kita bisa ambil nilainya misalnya 2. Maka perhatikan ketika saya perhatikan timelinenya akan terjadi perubahan. Perhatikan di bar yang di sebelah kanan ini. Lihat bahwa berubahnya seperti demikian, yaitu ada bar panjang yang dipisahkan oleh sebuah baris. Artinya itu repeat 2 kali. Jika kita rubah lagi bukan 2 kali tapi 3 kali, perhatikan lagi apa yang akan terjadi. Maka barnya akan makin panjang dan terdiri dari dibagi menjadi 3 bagian. Coba kita jalankan. Ini adalah hiu, kemudian burung muncul, berulang lagi 2 kali, dan ini yang ketiga kalinya. Baru kemudian muncul helikopter. Demikianlah fungsi repeat. Anda dapat mengaturnya sesuai dengan keperluan. Kini akan saya kembalikan nilainya kedua. Sekarang kita akan pelajari tentang settingan smooth start. Sebelumnya saya akan rubah dulu settingannya. Meskipun ini terjadi repeat, tapi dimulainya adalah maaf, bukan on click tapi with previous. Jadi berbarengan dengan hiu tapi dengan delay 2 detik. Maksudnya agar keseluruhan animasinya tidak terlalu panjang. Lihat perubahannya bahwa ini sebenarnya kita set bersamaan datangnya dengan hiu, burung ini, akan tetapi ada delaynya 2 detik. Jadi begini pernyataannya, with previous artinya bareng dengan hiu, dengan previousnya adalah hiu karena ini ada letaknya ada di atasnya, dengan delay dengan jeda waktu 2 detik dan dengan perulangan 2 kali. Kita coba dulu.
muncul hiu, kemudian 2 detik kemudian muncul burung yang pertama, kemudian langsung disusul dengan perulangan sekali, maka 2 kali terjadi 2 kali repeat. Baru kemudian muncul helikopter. Masih dalam perintah on click. Kemudian sekarang kita akan pelajari smooth start, smooth end, dan bounce end. Smooth start menyatakan bahwa dia bergerak secara perlahan-lahan dulu. Demikian pula dengan smooth end, gerakannya akan berakhir dengan halus. Pada kenyataan dalam kehidupan memang kita tidak jarang atau hampir tidak akan pernah melihat gerakan yang seperti ini, kecepatannya konstan, karena dalam keadaan diam sebuah benda itu bergerak dari keadaan diam mengalami percepatan tertentu, dan sebelum berhenti dia mengalami perlambatan. Maka gerakan yang lebih alami sebenarnya adalah kita akan atur ini untuk hiu. Dengan durasi 4 detik dia melewati lintasannya dari ujung kanan ke tengah ke tepian pulau itu, maka kita setting efek smooth startnya, misalnya ini 1 detik. Kemudian smooth end-nya juga 1 detik. Maka kita lihat apa yang terjadi. Dia pelan menjelang berhenti. Demikian pula pada saat dia berjalannya juga pelan dulu sebelum mencapai kecepatan tertentu. Bila lebih jelas lagi, bisa kita tambah lagi nilainya. Misalnya ini 1,5. Ini juga 1,5. Lihat, perhatikan gerakannya. Nah, dia sebelum berhenti dia memang mengalami perlambatan dulu. Nah, itu adalah smooth start dan smooth end. Kemudian bagaimana dengan bounce end? Bounce end ini adalah gerakan memantul. Ini cukup mungkin dapat kita dapati juga dalam kenyataan pada helikopter yang turun, karena dia seperti membal dulu, tidak langsung melekat begitu saja di tanah, akan tetapi bisa saja terjadi memantul dulu. Maka coba kita rubah nilainya di sini. Dalam durasi dia turun 3 detik, maka terdapat bounce end, misalnya kita kasih 0,5 detik. Kita perhatikan gerakannya. Nah, mudah-mudahan terlihat oleh Anda. Kita ulang. Burung 1, burung yang kedua, kemudian helikopter. Perhatikan bahwa dia memantul. Nah, itu adalah hasil dari settingan bounce end. Misalnya juga bola, misalnya bola karet, itu terutama akan memantul sebelum dia benar-benar melekat di permukaan tanah apabila terjatuh dari ketinggian tertentu. Demikianlah settingan daripada smooth start, smooth end, dan bounce end. Tetapi settingan tersebut memang tidak tampak pada bar ini. Jadi bar ini, timeline ini menunjukkan tadi settingan pada repeat, duration, kemudian delay. Ini tampak perubahannya tampak secara kasat mata pada timeline kita. Kemudian setting smooth start, smooth end, dan bounce end tidak bisa tampak pada bar ini, tetapi dapat kita amati pada gerakan animasinya itu sendiri. Demikian tutorial kali ini. Tutorial ini berkaitan dengan tutorial lainnya yang berupa setting on click with previous dan after previous, kemudian setting delay dan duration, yang linknya saya sertakan berikut ini, sehingga jika Anda belum melihatnya silahkan untuk dipelajari juga. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan saya, Buce, pada kesempatan-kesempatan berikut.